Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia musik SMK Negeri 3 Salatiga. Kali ini kita berjumpa kembali spesial dalam rangka Hari Ibu yang dipersembahkan khusus oleh ibu-ibu Dharma Wanita SMK Negeri 3 Salatiga. Pada kesempatan kali ini narasumber pertama kita adalah Ibu Nurida. Beliau lahir di Bulukumba 2 Januari 1969. Kemudian beliau adalah tamatan dari SD 157 Pasaraya, kemudian SMP Bonto Bahari dan SMA Negeri 1 Bulukumba. Kemudian beliau lulus tamat di STKIP YPUP Makassar. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan dari Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalan dulu, nama saya Nuridah SPD. Saya lahir di Makassar tapi tinggal di Salatiga, yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan saya pindah di sini itu mengikuti suami. Suami saya dulu kerja sebagai anggota polisi, pindah di Polda Jawa Tengah, akhirnya keluarga dan saya, termasuk saya dan anak-anak saya, semuanya pindah ke Jawa Tengah. Akhirnya saya ditempatkan di SMK Negeri 3 Salatiga sebagai pengajar di sini. Jadi mulai tahun 2009 saya ada di Salatiga. Dari tahun 2009. Ya. Kemudian 2009 itu Ibu sudah berapa tahun jadi guru, Bu? Saya tahun 2009 itu mulai jadi pegawai negeri itu saya tahun 97 ya. 97. Jadi CPNS-nya tahun 96, terus PNS-nya 1997. Jadi dari 97 sampai sekarang itu sudah 31 tahun. 31 tahun. Jadi dari tahun 97 sampai 2022. Ya. Terus di Salatiga berarti sudah berapa tahun, Ibu? Saya berada di Salatiga itu sudah 13 tahun. 13 tahun ya. Sudah tahu sekali Salatiga seperti apa. Alhamdulillah. Oke. Tema kali ini Ibu mengenai bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, bagi yang kita ketahui bahwa Ibu itu seorang single mom yang dengan 3 orang putra, Ibu, 3 orang putra, kemudian dan keduanya ada yang sudah menikah, kemudian punya cucu, dan yang satu masih kelas berapa Ibu? Kelas 1 SMP Al-Azhar. Yang terakhir anak terakhirnya SMP di kelas 1. Ya. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Ibu bagaimana awal mohon maaf Ibu pertama kali untuk jadi seorang single mom itu pengalamannya seperti apa? Ya, oke. Saya bisa cerita saja ya. Waktu saya berada di sini tahun 2009 saya ada di Jawa. Saya mengikuti suami saya itu sempat berdinas di sini selama 4 tahun. Nah, karena dia sakit terus ya akhirnya dia meninggal. Akhirnya semua yang saya kerjakan, tanggung jawab saya itu semua adalah sama saya. Jadi ibu sekaligus ayah dari anak-anak saya. Dari tahun berapa ya Ibu? Itu tahun 2012. Nah, dari tahun 2012 saya sudah menjadi single mom. Itu pasti tidak mudah ya Bu, dengan 3 orang putra, kemudian di sini juga sendiri ya Ibu ya. Saudaranya jauh, semuanya di Makassar ya Ibu. Ya apa itu mungkin bisa jadi salah satu inspirasi bagi para ibu-ibu muda bagaimana cara memanajemen supaya bisa mendidik anak dengan baik, karirnya juga baik, seperti apa gitu kira-kira Ibu gambaran singkatnya terlebih dahulu. Kalau yang seperti itu saya mengalami ini ya emang jauh dari keluarga ya. Jadi semua masalah yang dihadapi di rumah itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya hanya punya istilahnya keikhlasan aja.
suami saya diambil itu Nah, ya. Ya karena saya jauh dari orang tua. Ya, jadi sosoknya Ibu Ida ini menurut saya sangat inspiratif, di mana Ibu Ida ini bisa mendidik anak-anaknya dengan begitu baik. Ada yang jadi dosen, kemudian ada yang juga mengikuti jejak ayahnya menjadi anggota Polri, kemudian yang terakhir juga menjadi anak yang baik, sekolahnya lancar, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, selama ini apakah Ibu juga dibantu dengan asisten rumah tangga, Bu? Kalau waktu meninggal suami itu udah dibantu, semuanya saya. Nah, itu yang mungkin bisa jadi salah satu hal yang bisa menjadi contoh. Jadi Ibu Ida ini tidak pernah memberikan anak-anaknya kepada asisten rumah tangga, ya. Semuanya diurus sendiri. Dengan kesibukan beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau membaginya. Mungkin bisa ceritakan Ibu, bagaimana Ibu membagi waktu antara di rumah, kemudian di sekolah, kemudian nanti bagaimana caranya supaya anak-anak tetap sekolah dengan baik, itu bagaimana? Coba mungkin Ibu bisa ceritakan. Itu sebenarnya kita mendidik anak itu memang dari sejak dini, ya. Jadi karakter anak-anak itu kita sudah bentuk waktu dia masih ada bahkan di dalam kandungan kita itu kita sudah bentuk anak kita itu menjadi anak yang baik. Apapun yang kita kerjakan waktu kita hamil itu akan dampak ke anak kita pada saat di kandungan. Jadi kalau anak saya itu memang selalu saya didik bahwa tidak ada seorang bapak pun kalian itu pasti bisa, karena itu sudah takdir, ya. Maksudnya Allah itu mengambil bapak kalian itu karena memang orang tuanya mampu, ibunya mampu untuk ya. Ya, itu ya. Jadi saya percaya bahwa kalau suami kita diambil itu pasti seorang istri itu mampu untuk backup semua masalah yang ada di dalam keluarganya. Itu saya yakin dan percaya itu. Makanya saya harus ikhlas supaya nanti anak-anak saya harus tetap bekerja sesuai dengan apa yang dia harapkan. Cita-cita mereka harus tercapai, itu saja. Ya, jadi salah satu hal yang paling penting itu ikhlas, ya, dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, kemudian bagaimana kita menjalaninya setiap hari gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang sangat bagus untuk dipelajari para guru-guru muda yang sekarang kan pasti banyak yang mengeluh nih, Ibu. Jadi berangkat pagi, pulang sore, anak-anaknya tidak terawat dengan baik, bahkan ada yang mungkin dengan asisten rumah tangga juga tidak maksimal secara pendidikannya. Itu bagaimana tipsnya gitu? Sebenarnya anak-anak itu kalau sudah dididik, ya, sejak awal, sejak dini, itu akan nanti berdampak di waktu dewasa. Jadi walaupun misalnya ibunya kerja, itu pasti dia sudah bisa mandiri. Apa yang dia lakukan itu sudah tahu, oh ini yang baik, ini yang benar, walaupun itu ibunya tidak ada, karena dia merasa bahwa ibu saya itu adalah kantor juga, jadi merasa bahwa dia itu sudah punya kepribadian yang mandiri. Itu harus dididik dari waktu masih kecil. Mungkin bisa diberikan satu contoh perilaku atau kegiatan yang biasa dilakukan oleh putra-putra Ibu supaya bisa istilahnya
terekam dalam ingatan mereka kemudian dilakukan dalam perilaku sehari-hari itu seperti apa? Kalau anak-anak saya itu emang sih anak saya itu karena dia tinggal di mondok dulu di pesantren ya. Jadi dia minimal dasar sudah ada. Terus nanti dia kalau misalnya dengan ibu itu dia itu pengertian sekali. Jadi kalau misalnya ibu mau kemana-mana itu dia siap. Jadi dia benar-benar merasa bahwa ibu saya itu butuh ini, dia menyiapkan. Jadi yang saya didik ke anak saya itu hanya kejujuran aja, kejujuran, terus harus tahu berterima kasih. Maksudnya begini, berterima kasih kalau misalnya kita ada yang kita punya, kita memberikan ke orang lain. Kalau misalnya itu baik untuk kita, kenapa tidak? Maksudnya mampu untuk kita memberikan, kenapa tidak? Karena suatu saat nanti itu pasti ada yang mengembalikan itu semua. Itu saya sudah sampaikan ke anak-anak saya sejak menjadi remaja sampai sekarang dewasa, sudah menikah, itu pun saya juga sudah sampaikan ke istrinya. Ya. Oke. Dan itu selain dari sikap ya Mama yang supaya mereka bisa terdidik sampai saat ini, jangan juga bagaimana tipsnya supaya anak putra-putra Mama ini kan semuanya berpendidikan tinggi, ada yang S2, kemudian yang di Polri juga berkuliah sudah lulus itu satunya gitu. Bagaimana tips mereka untuk supaya mereka bisa dalam hal pendidikan itu juga nomor satu gitu? Ya, ya itu tadi. Saya tetap selalu memberikan yang terbaik. Saya selalu mendengar mereka apa yang mereka inginkan. Jadi saya hanya menyiapkan apa saja yang dia perlukan. Misalnya kalau anak saya mau lanjut ke S2 karena bapaknya sudah tidak ada ya, itu saya tetap iyakan. Silahkan Anda, silahkan kamu mau melanjut silahkan. Begitu juga dengan yang kedua. Walaupun dia sudah kerja, tapi tetap saya memberikan masukan bahwa pendidikan itu lebih penting dari yang segalanya. Jadi kalau kalian mau lanjut ke S1 dan insya Allah tahun depan dia sudah selesai S2-nya juga, ya itu istilahnya saya berikan sepenuhnya oleh anak saya. Saya sebagai orang tua hanya bisa menyiapkan atau memberi dorongan, masukan supaya mereka itu tetap punya kepribadian yang baik, punya pendidikan yang baik, walaupun itu tidak punya seorang bapak. Itu dah. Mungkin sedikit kalimat motivasi untuk para ibu-ibu bekerja dan atau ibu-ibu rumah tangga yang dalam hal mendidik anak supaya bisa sesukses Mama ini seperti apa Mama Ida ini, sosok Mama Ida bagi kami ya, seperti apa Ibu? Kalau saya sih masalah pendidikan itu kan tergantung dari orang tua mereka semuanya. Jadi dari didikan orang tuanya ya. Jadi ada sih, saya cerita ya sedikit ya. Ada saya punya keluarga ya, itu istilahnya dia punya pejabat dulu, tapi karena anak-anaknya itu tidak ada yang mengikuti, akhirnya anak-anaknya itu semua tidak punya pekerjaan yang tetap. Nah, padahal kan sebenarnya kalau misalnya orang tuanya itu punya jabatan, pasti anak-anaknya akan ikut. Nah, ini tergantung dari anak-anaknya juga. Jadi kalau walaupun orang tuanya mau menyekolahkan, mau memberi pendidikan yang lebih tinggi, mungkin juga dari anaknya. Jadi tips saya itu peran ibu dalam rumah tangga, dalam suatu rumah itu sebenarnya adalah besar ya. Seorang ibu itu hebat sebenarnya. Seperti ibu di dalam rumah ya. Misalkan ibu itu sebagai pensil dan penghapus ya. Kalau pensil itu kan misalnya ibu sebagai pensilnya. Kalau anaknya itu tidak mau mengurat ya itu pensilnya, maka anaknya tidak akan
bisa bermanfaat seperti sekarang ini. Tapi kalau dia tidak mau menghapus, maka nanti anaknya akan menyesali apa yang pernah dia lakukan. Jadi itulah seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Jadi berikanlah pendidikan yang lebih baik untuk anak kita. Misalkan nanti masalah keuangan mungkin nanti ada rezekinya sendiri-sendiri. Jadi kita buat anak kita menjadi anak yang lebih baik. Semoga anak-anak kita membawa kita menjadi anak yang soleh, anak-anak yang berpendidikan bagus, yang punya kepribadian mandiri, kepribadian yang seutuhnya. Itu. Ya, jadi pesan dari Ibu Nurida ini yang pertama ikhlas dalam menjalani, kemudian bagaimana kita sebagai orang tua, terutama ibu, memfasilitasi yang terbaik untuk anak-anak kita, bagaimana kita bisa memberikan semuanya, apapun yang kita miliki gitu. Untuk rezeki insya Allah jika kita punya keinginan pasti Allah kasih ya Bu ya jalannya. Nah itulah pesan-pesan dari Bu Nurida, semoga bisa menjadi penyemangat bagi para ibu di luar sana yang menyaksikan ini terutama, dan teman-teman dari Dharma Wanita SMK 3 juga. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di ngosik-ngosik selanjutnya. Amin, amin, amin. Nah, untuk sesi selanjutnya ini ada tamu spesial lagi dari Dharma Wanita SMK Negeri 3 Salatiga juga, yang sebentar lagi pensiun ya Ibu. Alhamdulillah udah lulus ya Ibu. Oh iya, lulus. Memenangkan pertarungan. Ya, sertifikat baik ini, predikatnya baik. Amin. Ya, beliau adalah Ibu Sugiartini. Beliau lahir di Salatiga 9 Juli 1963. Kemudian beliau lulus dari SD Negeri 1 Salatiga, kemudian SMP Muhammadiyah Salatiga. Tamat dari SMEA Kristen Salatiga, kemudian lulus di pendidikan guru di UKSW. Betul. Jurusan apa nggih Bu? FKIP Geografi. Jurusan geografi, luar biasa sekali geografi. Nah, beliau ini mengajar di jurusan ATPH nggih Ibu nggih. Iya, sebagai betul. guru. Monggo mungkin Ibu bisa menceritakan lebih detail lagi Ibu mengajar apa, kemudian berapa lama Ibu menjadi seorang guru? Oh iya. Kalau lamanya menjadi guru sudah 32 tahun. Masya Kemudian Allah. kalau mengajarnya beberapa kali ganti mapel. Yang terakhir adalah mengajar di ATPH, mapel produktif. Ya hampir semua mapel harus kita ajarkan, karena setiap tahun kita memang digilir untuk bisa ganti-ganti memegang mapelnya gitu. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya unik ya Bu, salah satu guru di SMK 3 yang berganti mapelnya itu berkali-kali. Tapi masih sama ATPH. Beliau pernah mengajar geografi, Iya. pernah mengajar sejarah juga. Iya. Kemudian sekarang yang terakhir sampai pensiun Iya. mengajar di produktif Pertanian, ATPH. iya. Masya Allah beliau belajar terus-terusan Ibu. Ini kayaknya Bener banget. pembelajaran sepanjang hayat pas banget untuk Ibu. Iya, Itu betul, gimana ceritanya kok bisa mengajar beberapa mapel gitu? Karena pergantian kurikulum gitu Bu. Iya, termasuk imbas dari gantinya kurikulum. Yang pertama geografi itu karena IPS, jadi ada sejarahnya di sana, sehingga saya diberikan untuk mengambil sejarahnya karena di SMK hanya sejarah. Kemudian selanjutnya saya mengikuti program pemerintah keahlian ganda, karena geografi itu menurut pemerintah mungkin sinkron dengan pertanian, karena ada unsur cuacanya juga belajar di sana. Kemudian diberikan kesempatan untuk belajar keahlian ganda 1 tahun. Berikutnya karena juga kurikulum jam sejarah berkurang, dialihkan ke pertanian setelah dinyatakan lulus mengikuti keahlian ganda. Keahlian ganda itu berapa lama ya Bu? 1 tahun totalnya. 1 tahun, luar Iya. biasa. Wah ini salah satu guru inspiratif gitu Bu. Nah dengan perjalanan yang sangat berliku ya Bu, ini pasti ada motivasi dari awal Bu. Ini apa awalnya memang sudah semangat sekali jadi guru gitu atau seperti apa Bu? Kalau dari awal ingin jadi guru, niatnya supaya bisa
bergaul dengan banyak orang sih ya, karena dengan menjadi guru tentu akan berkomunikasi dengan siswa, dengan teman sesama pengajar maupun keluarga di sekolah ini, kemudian juga bahkan sampai orang tua siswa, sehingga merasa bahwa lebih banyak saudara, lebih banyak teman gitu, guru itu paling enak gitu. Nah. Ya, jadi selain guru, memang dari awal cita-citanya menjadi guru ya Bu? Iya betul, jadi guru ya keinginannya supaya punya banyak teman, punya banyak saudara gitu. Bagaimana cara Ibu membagi dari mulai pekerjaan yang begitu padat ya, apalagi dengan keahlian ganda dan lain sebagainya, otomatis kan waktunya lebih banyak di sekolah. Bagaimana cara Ibu membagi dengan di rumah itu seperti apa? Oke, kalau pas mengikuti keahlian ganda kebetulan anak-anak sudah dewasa ya. Jadi kalau di rumah sudah enggak boleh dikatakan tinggal paling pantauan gitu. Ya kalau bagi waktunya keahlian gandanya setahun itu juga tidak full. Jadi kita 3 bulan di Sragen sebagai tempat membelajar, kemudian kembali ke sekolah, kemudian magang di tempat magang, kembali lagi ke Sragen, SMK Kedawung tempat sekolah pembelajarnya, sampai berakhir di mengikuti sertifikasi itu di UNS itu selesai. Kalau kerja ya tetap bekerja, dalam arti ya kita usahakan untuk prioritasnya karena kita punya tanggung jawab ya. Kemudian kalau di rumah kalau akhir-akhir ini sudah saling bantu sih, artinya anak-anak malah justru kadang membantu pekerjaan ibunya, yang pekerjaan di rumah yang mereka bisa gitu. Dari 32 tahun ya perjalanan Ibu sebagai seorang guru, beliau juga salah satu sosok guru idaman di sini. Di mana anak-anaknya, anak siswa-siswa kami juga dekat dengan Ibu, gimana? Oh, Buki gitu, dengan setiap hari mengajar. Itu bagaimana cara Ibu dari 32 tahun yang lalu, seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman yang seperti ini, bagaimana sih Ibu bisa membentuk karakter siswa yang supaya bisa menjadi lebih baik, menyesuaikan zaman itu bagaimana Bu? Kan itu lebih susah ya. Kalau kami mungkin generasi muda ya zaman sekarang aja gitu. Kalau Ibu kan dari zaman dulu sampai sekarang, itu bagaimana cara Ibu menyesuaikan dalam hal karakter ini terutama? Kalau penyesuaian sih dalam arti memang guru yang harus aktif menyesuaikan ya. Awal-awalnya juga agak susah juga, artinya karena dari tahun 90 murid atau siswa angkatan tahun 90 tentu beda dengan yang sekarang, dan modelnya juga ternyata guru harus belajar beda-beda dengan yang dihadapi dari generasi ke generasi. Kalau dulu mungkin dominan guru yang main perintah ya, artinya main perintah dan lebih cenderung ya lebih emosi lah kalau nggak dituruti marah lah. Sekarang perkembangan zaman, guru juga harus belajar menempatkan ternyata siswa itu juga manusia yang mungkin dia menghadapi masalah juga, walaupun masalah di tahapan usianya ya beda dengan masalah orang tua. Kita guru juga punya masalah, tapi guru harus lebih bisa menyimpan, mengerti gitu ya. Tapi kalau murid sebaliknya, dia lebih harus dimengerti gitu, sehingga ketika guru bisa menyesuaikan, oh ya murid itu manusia yang mungkin juga baru menghadapi masalah. Jadi kalau kita artinya memberikan sesuatu dalam proses pembelajaran, ya harus lebih sabar, harus lebih paham, harus lebih ngerti, harus lebih tahu caranya. Oh anak ini ternyata kemudian anak akan semakin terbuka, kenapa dia belum bisa mengikuti misalnya. Nah itu akan lebih mudah untuk kita menyesuaikan. Itu kalau menurut saya begitu.
Iya, jadi selain sabar ini berarti kuncinya ya Bu. Nah itu sabarnya tuh gimana memulainya Bu? Kita ini ibu-ibu dengan stressing yang cukup tinggi di rumah, misalnya yang anaknya 5, anaknya 4 misalnya Bu ya. Terus sampai di sekolah diberikan suguhan anak-anak yang kadang-kadang tidak mau mendengarkan. Bagaimana Bu tipsnya Bu? Nah betul sekali begitu. Kalau zaman dulu tahun 90-an ya itu kita lebih mengarah pada paksaan ya sama guru, sehingga murid pun dengan terpaksa juga. Tapi kalau sekarang nggak bisa main paksa begitu. Sabar dalam arti lebih ke arah tegas, jadi pantauannya terus. Jadi misalnya anak melakukan proses belajar kok belum bisa seperti ini, kita cari tahu dulu kenapa kok belum sesuai dengan yang dikehendaki guru. Setelah itu mungkin perlu komunikasi, kendala apa, kenapa kok belum dikerjakan, misal begitu. Itu dalam arti sabar. Tapi bukan berarti sabar itu dibiarkan begitu, enggak, dipantau terus, ditanyakan. Kalau kemudian anak sudah menyampaikan, Bu, kendala saya seperti ini, atau mungkin perlu kita ganti cara yang lain, itu bentuk sabar maksud saya. Jadi kalau nggak sabar kan, soraiso ya karepmu rata biji gitu misalnya begitu, itu kan nggak baik. Ya baiknya ya harus kalau model ini ternyata anak ini karena punya masalah begini, ya berarti modelnya harus yang seperti ini misalnya begitu. Nah, dari pengalaman Ibu yang dulu tahun 90-an kemudian sekarang tahun 2000-an, bagaimana Bu cara mengingatkan siswa yang salah Bu? Ini cukup biasanya ini para guru terutama ibu-ibu ya, kalau marah itu pasti dengan nada tinggi tuh. Ketika kita sudah merasa bahwa siswa tersebut melakukan kesalahan, mungkin kadang-kadang kita memberikan instruksi dengan nada tinggi, itu kan berarti sudah tidak memperlihatkan kesabaran. Nah itu bagaimana Bu cara mengontrolnya? Ini Ibu kan pengalaman banget nih sampai 32 tahun. Sama saja kalau emosi ya kita juga manusia ya. Tapi lebih caranya ya biasanya kita tanya dulu baik-baik, kok kamu tuh begini kenapa itu. Satu contoh yang real saja ya, saya susah kalau untuk menjelaskan yang contoh real. Misalnya saya pernah mengajar di luar kelas, karena memang di SMK 3 dan di sekolah sekarang kan boleh, tidak harus di ruang kelas terus. Di luar kelas yang di mana saya mengajar itu satu murid itu sama sekali nggak gagas karena di luar ruangan ya, dia waktu itu main tongkat pramuka itu. Kemudian setelah selesai pembelajaran 2-3 kali saya tegur, tidak ada perubahan. Saya panggil sesudah selesai pembelajaran, saya tanya kenapa, terus kok kalau modelmu belajar seperti itu terus bagaimana. Kemudian sambil saya sharing dengan teman yang mengajar juga, kenapa anak ini kok seperti ini. Ternyata dia punya masalah latar belakang keluarga yang cukup harus diperhatikan gitu. Kemudian saya masuk ke berarti anak itu begini. Terus saya pendekatannya ke ya semacam seolah-olah saya bagian dari keluarga dia gitu. Akhirnya sampai dengan setelah peristiwa itu alhamdulillah baik gitu ya. Ya walaupun namanya proses anak proses belajar anak itu diingatkan gitu terus, tapi tidak separah awal-awalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita itu pakai yang model tahun dulu, mungkin ya main hantam saja dengan anak yang begitu ya. Itu. Jadi bedanya seperti itu. Kalau sekarang ya harus dengan sabar, itu sabar seperti itulah ya. Itu pengalaman saya gitu. Jadi seperti yang Ibu Gi sampaikan bahwa menjadi sosok ibu yang di rumah dan di sekolah itu seharusnya seperti itu ya. Jadi kita menjadi ibu buat mereka, mendalami hatinya, betul. Perilakunya seperti apa gitu. Jadi bukan sebagai seorang guru saja ya Bu, sebagai ibu tuh bisa di mana saja ternyata. Iya, tapi juga tidak mudah sih. Tidak mudah. Perlu belajar ya Bu. Iya, dan itu kalau saya dari tahun 90 kemudian sekarang tahun 2022
22 sudah bisa begitu ya lumrah ya. Dalam arti proses belajar saya pun juga lama ya. Bagaimana Bu proses belajarnya, mungkin bisa Ibu ceritakan secara singkat gitu. Bagaimana Ibu cara bisa cepat adaptif gitu dari yang perubahan kurikulum, cara mengajar itu bagaimana Bu yang kalau dari perubahan kurikulum kita juga kalau memang berimbas, pemerintah bertanggung jawab, kita secara profesi kita di seperti keahlian ganda itu berarti kita diberi kesempatan untuk belajar karena memang kurikulum menuntut begitu ya kita ikuti. Tapi kalau belajar yang berkaitan dengan pendampingan siswa, bagaimana menghadapi siswa, itu ya memang karena pengalaman itu kemudian kita ya mau tidak mau yang namanya membuang sedikit emosi kita ya harus ya. Artinya kita dengan cara kalau dibentak itu malah dia nggak main, dia mandek gitu ya, kita harus ngalah, berarti perlu waktu, itu harus lebih sabar lagi. Harus anak ini harus lebih dipisah dengan yang lain gitu. Dipisah dalam arti pemberian waktunya. Kalau yang lain bisa katakan 1 jam selesai, dia harus 2 jam ya kita harus terima begitu gitu. Itu pengalamannya saya begitu. Nah, ini salah satu profil guru yang dimana SMK 3 juga menjadi salah satu sekolah ramah anak yang dimana gurunya harus bisa mengikuti dengan penuh perhatian, kemudian jadi ibu tadi ya Bu, sebagai poinnya Ibu sabar tapi tegas, tapi harus tegas. Nah itu iya. poinnya adalah sabar, harus tegas, iya. bukan yang marah terus meninggalkan. Iya. Seperti itu ya. Bukan yang sabar kebablasan dibiarkan gitu, bukan juga sabar tapi terus ditinggalkan. Iya Dan gitu seperti iya. itu poin yang penting dari adaptasi dari yang tahun 90-an Iya. ke tahun sekarang, Iya, harus betul. ramah anak, tidak boleh marah tapi Iya juga betul. bisa menjadi contoh. Iya. Nah, bisa menjadi contoh ini bagaimana Bu? Kita ini kan, saya yang masih muda gitu kan, mungkin belum bisa merasa kayak saya ini bisa jadi panutan untuk siswa-siswa saya gitu. Mungkin Ibu bisa berbagi bagaimana sih kita menjaga diri kita supaya bisa menjadi sosok guru yang bisa menjadi inspirasi bagi siswanya, kemudian bisa menjadi role model, bagaimana bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti apa? Apa yang harus kita hadirkan dalam pembelajaran ini? Kalau menurut saya yang paling efektif adalah membangun komunikasi yang 2 arah. Artinya walaupun guru tidak mentang-mentang guru semuanya harus diikuti gitu, enggak. Tapi kita ingin murid kita mengikuti kita itu ada komunikasi yang aktif. Artinya ya kita juga harus tahu kondisi murid kita seperti apa. Kembali lagi kita nggak bisa main paksa. Kemudian kalau menginginkan murid kita untuk begini berarti kita harus gimana itu. Jadi satu contoh misalnya kalau murid kita nggak boleh telat, gurunya ya jangan telat. Itu satu contoh kecil begitu. Sehingga yang lebih bisa dilakukan ya contoh-contoh yang sederhana yang bisa ditangkap anak. Ya kalau yang terlalu tingkatnya tinggi mungkin anak juga susah. Jadi ya kalau muridnya nggak boleh, misal ukuran potongan rambutnya ada ukurannya ya gurunya sama, itu misalnya begitu. Kemudian kalau memang toh tidak harus begitu, komunikasi penting. Jadi misalnya ya kita memang posisi kita guru, jadi murid yang nggak boleh nuntut guru, artinya sama gurunya sama muridnya. Lah muridnya kita beri pengertian. Kalau misalnya lah itu kok Pak Guru boleh, lah itu kan masih itu kan sudah Pak Guru, beda Pak Guru dengan murid. Kalau kamu merasa Pak Guru harus seperti kamu, nanti nggak ada pembeda. Anak diberikan pengertian seperti itu, saya kira kemudian untuk lanjutannya anak juga bisa nalar, oh iya ya saya itu murid ya, mungkin begitu. Jadi intinya pada menjaga komunikasi. Jadi tidak langsung menyalahkan, yang siswa misalnya melanggar aturan disalahkan,
ya disalahkan, tapi diberi pengertian bahwa salahmu itu di sini. Kemudian reaksi siswa seperti apa, kita harus tahu reaksi siswa. Kemudian kita juga merespon, oh siswa kok begitu jawabannya, berarti kita harus, ya kalau memang kita salah, terima salah ya. Maaf itu hal biasa juga gitu. Bagi guru ke siswa, ya gitu. Kalau menurut saya begitu. Dari 32 tahun Ibu menjadi guru, kemudian kan dari pergantian banyak sekali, kepala sekolahnya pasti berganti, kemudian kurikulumnya apalagi juga berganti-ganti terus. Apa kesan-kesan Ibu selama mengajar di SMK 3 ini seperti apa? Kalau Dari kesannya dulu iya. Kalau di SMK 3 baik ya, dalam arti siapapun pemimpinnya, saya yakin semua pemimpin menginginkan yang dipimpin itu baik gitu ya. Sehingga walau hanya mungkin perbedaan caranya, cara memimpinnya, dan kita sendiri selaku guru juga beda cara menerimanya. Sehingga kadang-kadang kenyamanan itu harus kita ciptakan sendiri ya. Jadi kalau punya kesan di SMK 3 menyenangkan, saya kira menyenangkan siapapun pemimpinnya ya. Kemudian kalau misalnya ada teman yang berbeda pendapat, ya mungkin karena cara menerima teman kita berbeda ya. Kalau saya sendiri memang semua, bukan hanya kepala sekolah, kita guru yang sekian banyak itu juga punya cara-cara yang berbeda, sehingga punya kelemahan kelebihan lah, katakan begitu. Apa mungkin yang namanya kepala sekolah juga nggak punya kelemahan kelebihan lah? Kalau sudah kita bisa paham seperti itu ya, menerima kepala sekolah yang seperti ini ya oke saja, yang seperti itu ya alhamdulillah saja gitu. Jadi selama kita melakukan apa yang semestinya kita sebagai guru, sebagai katakan orang yang dipimpin, ya saya kira nggak ada masalah ya. Di SMK 3 pun hebat, apalagi kekeluargaannya. Saya yang sangat menerima, artinya menerima hal yang positifnya yang lebih banyak ya. Bukan saya ngemong gitu, enggak, saya yang dimong, kebalikan ya. Jadi keluarga SMK 3 ini luar biasa. Yang muda itu malah yang paham yang tua. Jadi permaklumannya lebih banyak lah ya. Tapi saya juga menerimanya enggak selalu toh dimaklumi, enggak gitu, malu malah ya. Yo wah engko ndak mong mergo aku, saya enggak enaknya gitu. Jadi saya juga berusaha, kalau sampai batas saya nggak mampu, baru saya mungkin tolonglah gitu ya. Tapi nggak begitu mengandalkan, karena merasa yang muda-muda seanak-anak saya ini sudah memaklumi saya, enggak, malu malah begitu ya. Jadi ya semuanya harus dikerjakan dengan baik lah. Kebetulan kalau hal-hal yang sulit, misalnya terus terang mungkin di sekarang model digital ya. Nah itu mungkin saya tidak secepat yang muda, tapi saya pun juga belajar. Kalau belajar kurang mampu, disambung di rumah, insya Allah anak-anak saya juga seusia anak-anak di sini, anak-anak dalam arti teman yang seusia anak saya itu kadang belajar sama anak. Tapi susah kalau di rumah anak memberikan apa yang ngajari ibunya itu nggak mau, karena udah saya kerjakan aja Bu, ibu nanti lama nggak diberitahu, nggak tahu kelamaan, sudah saya kerja. Saya pun tetap tidak mau, saya inginnya bisa Dek, saya kalau ada adik ya nggak masalah, tapi kalau ketika di sekolah saya jaga ke teman-teman kan malu Dek, saya tetap harus diajari bagaimana caranya, itu bagian saya berusaha begitu. Jadi dimaklumi, menyenangkan, kekeluargaannya luar biasa, tingkat profesionalnya juga dituntut, kekeluargaannya juga sangat kuat. Itulah di SMK 3 gitu. Dan SMK 3 bisa seperti itu tuh berkat ibunya, itu Ibu Gi gitu. Gi Hartini. Bukan,
yang selalu ngoprak-ngoprak. Enggak juga. Ini semua karena ya anak-anak kekinian itu justru cara berpikirnya lebih maju, ngajak yang tua itu jangan kolot-kolot gitu. Jadi yang tua ya jadi malu, jadi agak-agak menyesuaikan sendiri, kagum, merasa anak sekarang hebat, saya masih diberi kesempatan untuk bercampur dengan yang hebat-hebat itu. Alhamdulillah ya, untuk bekal cucu nanti. Gitu menurut saya. Jadi menyenangkan pokoknya. Terima kasih sekali untuk semuanya. Dan Ibu juga sangat inspiratif Bu, karena bisa lulus sampai 32 tahun dengan perjalanan yang begitu panjang. Belajarnya lebih dari yang muda-muda Bu. Alhamdulillah. Bisa ganti-ganti mata pelajaran itu juga luar karena biasa. korban diontang-anting tadi, mau tidak mau harus menyesuaikan, mau tidak mau harus belajar, dan itu alhamdulillah berarti dapat banyak ilmu. Jadi pesan dari Bu Gi ini yang pertama, jadi guru itu harus jadi ibu juga, sabar tapi tidak meninggalkan, marah tapi harus terus dipantau, tekun untuk mendalami hati siswanya. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptif dalam hal teknologi, perilaku anak sekarang seperti apa ya. Dan yang muda-muda itu bukan gitu. Oh, saya ini senior, enggak gitu, enggak boleh seperti itu. Saya juga yang junior gitu, enggak boleh gitu. Semuanya harus kekeluargaan itu penting supaya nyaman untuk bekerja ya Bu. Iya, akhirnya nyaman. Yang tua juga tidak merasa lemah-lemah banget. Oh, wis tua ki yo sak-sake ya enggak gitu ya. Yang muda ya ternyata enggak wong tua ya enggak juga ya. Jadi bisa saling kerjasama ya Bu. Iya. Justru yang muda menghargai, mungkin menempatkan Anda itu ibu saya gitu ya. Itu sama. Kita juga itu ya anak saya gitu. Jadi sama. Jadi sangat inspiratif sekali Bu Sugiyartini ini, bagaimana beliau menjadi sosok guru yang inspiratif juga di SMK 3 dengan banyak pengalamannya, kemudian cara beliau bagaimana memanajemen dirinya dan keluarganya, bisa mengantarkan anak-anaknya untuk sukses ya Bu. Kemudian bisa mendampingi suaminya juga sukses gitu. Dan sosok Bu Sugiyartini ini juga sebagai sosok ibu bagi kami di SMK 3 di mana yang selalu setia menemani kami gitu dalam berbagai macam kegiatan dari bahkan beliau ini juga salah satu pencetus IKK gitu Bu. Bagaimana kita itu setiap 3 bulan sekali berkumpul dan kita berkenalan, kita saling mengenal satu sama lain, berkumpul, kita bisa kenal anaknya siapa namanya, bahkan anaknya ulang tahun aja kita bisa tahu. Itu juga berkat dari Ibu Sugiyartini gitu. Enggak juga. Salah satunya seperti itu. Dan kita melaksanakan saja. Sosok Ibu Gi ini juga bisa kita contoh dari segi profesionalnya, adalah di mana beliau mengajar selama 32 tahun dengan sangat profesional dan sangat adaptif. Beliau mengikuti kurikulum dengan berbagai macam pergantiannya dengan lancar. Amin. Dan juga bisa memberikan ilmunya kepada kami, teman-temannya, anak-anaknya, dan juga kepada siswa, bagaimana pengalaman-pengalaman belajar beliau gitu bisa ditularkan kepada anak-anaknya. Ya, itu segmen kita yang kali ini cukup yang tadi mengharu biru dengan sosok ibu tegar, ibu single mom yang begitu tegar, kemudian dari Bu Gi yang begitu tegar menghadapi perubahan kurikulum. Begitu tegar dalam segi profesionalitasnya, bagaimana beliau bisa mengatur manajemen, saya harus mengikuti perkembangan zaman untuk mengajar dan lain sebagainya. Dan ini juga sebenarnya tadi kenapa kok rame banget dan kita harus berpindah, ini salah satunya adalah karena kita sedang melaksanakan penilaian akhir semester, di mana yang adaptif tadi ya Bu, kita mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak sekarang ini nggak mau kalau disuruh duduk diam, jadi mereka melakukan penilaiannya berkeliling untuk melihat, ini expo, istilahnya expo kakak-kakak kelasnya gitu, punya produk apa, mereka seperti ke museum gitu, kayak bukan museum ya Bu, apa ya, mungkin expo kayak pagelaran gitu, mereka memperlihatkan nih kami punya karya gitu, adik-adiknya boleh menilai, guru juga
berkeliling untuk menilai seperti itu. Jadi kesempatan kali ini juga sangat spesial karena Hari Ibu, di mana kita menghadirkan 2 sosok ibu tadi. Kemudian selain itu, bagaimana kita bisa memberikan bisa menginspirasi bagi pemirsa semua yang setia menonton Ngosik gitu ya. Kali ini inspiratif banget menurut saya, di mana 2 sosok ibu yang banyak sebenarnya di luar sana yang mungkin sedang lemah, sedang butuh kekuatan gitu. Melihat 2 sosok ibu ini semoga bisa menjadi inspirasi, kemudian semoga bisa menjadikan acuan untuk kita bisa lebih baik lagi gitu. Biar bisa lolos sampai 32 tahun ya dengan baik gitu, tanpa masalah apapun ya. Kita akhiri segmen Ngosik edisi 3 kali ini dengan pesan kita harus menjadi sosok ibu yang kuat, sabar, kemudian adaptif, dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang hebat selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya, komen yang baik, positif dan membangun, dan selalu ikuti kita di website-nya, kemudian di channel YouTube kita, semuanya SMK Negeri 3 Official. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.